Kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Wa ila hadrati jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wah, datang sudah amat kuat deh. Mantap amat. Bisa jabat bini deh. Ya Allah, Allah. Nasir maaflah enggak terlambat. Ulun tadi pian mulai Ahmad Dahlan. Kenapa kamu lamun? Mestinya kan belok jalan danau apa tah? Danau Jempang terlewati. Ya Allah. Masuklah lewat jalan Basuki Rahmat. Berputar. Agus Salim putar ke sini pulang. Soalnya di depan tuh ada ini, kau ujung sana pulang parkir. Makanya minta maaf tadi waktu jadi imam bernapas ulun dulu sedikit. Apa-apa, biasa aja. Diriwayatkan dari Hatim Al-Asam rahimahullahu, beliau mengatakan, kata Hatim Al-Asam, al-ajalatu minasyaitan. Perbuatan yang dilakukan tergesa-gesa itu merupakan perbuatan syaitan. Segala sesuatu yang dilakukan secara tergesa-gesa, jarang banjar, rasa rusuh, itu adalah bagian daripada perbuatan syaitan. Illa fi khamsi mawadhi'a, kecuali pada 5 perkara. Yang lainnya termasuk perbuatan syaitan, tapi yang 5 ini tidak apa-apa. Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang 5 ini boleh tergesa-gesa. Kenapa? Karena merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lain termasuk perbuatan syaitan. Yang 5 ini boleh tergesa-gesa. Hendak bercapat kata Bapak, boleh aja. Karena termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Hatim Al-Asam, yang termasuk sunnah Rasul walaupun dilakukan cepat-cepat, ingin segera, it'amud dhaifi idza nazala, menjamu tamu apabila tamu tadi datang, apabila tamu tadi menginap. Makanya bila ada tamu, layani. Amun ada nang dilayani lah. Amun nang ampun rumah miskin juga tuh lain kisah. Sakit juga ya Allah. Nang datang sakit, nang di rumah sakit. Itu lain kisah. Ini kisahnya yang didatangi ini berduit lah. Artinya ada nang disurungi, ada nang disuguhi. Makanya memberikan makan, menjamu tamu
apabila tamu tadi datang, lebih-lebih kalau tamu tadi menginap. Nah, tentang menjamu tamu ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Nabi, man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramahullahu ta'ala 'alan nar. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Rasul? Barang siapa menjamu saudaranya yang muslim, menjamu tamu yang muslim dengan makanan yang disukainya, maka Allah mengharamkan dia masuk ke dalam api neraka. Mantap kalau tamu datang, ujar tuan rumah, pian hendak makan apa, hendak minum apa. Tapi tamu juga melihat hadis ini jangan juga bertingkah. Kira mendak surga adakah ya? Itu mengancam kada boleh. Artinya ini tuan rumah menakuni, oh ya tuan rumah pian hendak minum apa lah, air putih, es teh, es jeruk, teh hangat. Oh jar tamu terserah aja ya tuan rumah, aku kan kada ada isi juga. Dion sudah foto Dion. Dion ini kalau jauh lu lihat kayak guru pastor lah, sama perawakannya. Maaf guru pastor lah. Nah jadi ini Nabi mengatakan siapa menjamu tamu, menjamu saudaranya yang muslim dahulu lah, orang muslim, sesama muslim, dengan makanan yang disenanginya. Pian nak makan apa, pian nak minum apa. Artinya tamu ini dimakannya memang yang disukainya, yang dikehendakinya apa. Dan kebetulan ada juga, itu luar biasa tuan rumah. Ini kadang-kadang tuan rumah nang datang kai, dia unjuki kacang. Apa? Itu sama artinya memang kada nak menjamu tamu, kada kawa memakan kai. Atau nang datang ini orangnya kolesterol tinggi, disuguhi jeruan kada hakun sidin, kada mau disesuaikan. Munnya ada rezekinya Haji Dayat pian napa guru? Mantap. Sate kambing kah kita? Sate ayam kah? Sate payau kah? Ayo datangnya aja pian warung sana, bon nama ulun. Oh itu mantap itu. Ya. Ada bujur tuh pian ini simpel tapi luar biasa. Dan memang di wadah kita ini kada biasa bang lah. Kalau di Arab tuh memang dijamu orang datang dijamu. Bayangkan pian kada usah ke Arab, kita aja bailang ke wadah orang alim lah. Ulun bailang wadah guru ulun di dalam pagar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk ya sidin. Pas kita duduk, sidin duduk juga, kada lawas ada menyuruhin wadai kan, habis wadai itu teh, kacang. Ya sidin minum sidin. Makan nih. Nah, karena kada salawas paling 5 menit imbah minum dadeh lah. Di sini kita ke belakang pulang. Rupanya saat kita lagi minum teh sambil bapandiran, sambil memakan kacang wadai, rupanya bini sidin menyabakan makanan pulang di belakang. Ya sidin makan. Mbak sudah makan, lalu hanyar bapandiran. Itu nyaman kalau bapandir. Ini tamu udah lapar. Ayolah. Kayak apa? Nah ini kisahnya supaya kita tuh memuliakan tamu. Ninang bujur-bujur tamu juga. Lain tatamuan tahu lah. Hadis ini yang dipakai datang wadah kawan. Itu namanya menyakiti kawan. Ulun ada besi murid pian. Ini setiap habis sembahyang subuh duduk di warung nasi kuning. Karena kada lawas buan pejabat makan nasi kuning. Kada lawas buan pejabat to lewat. Bila kada membayarinya makan, ya tuh kena ujiannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang di mana keluarganya, di mana tetangganya kelaparan. Pak sampai jari buahnya tadi.
Ya, mau tuh kelakuan juga lah. Nah ini yang pertama, kalau memang rezekinya ada, kalau memang duitnya ada. Cuma kayak Amat semalam, mana Amat, kembang janggot kah? Hah? Genting tanah, mantap, tanahnya aja genting benar. Ayo Amat, nyaman Amat? Nyaman kalau? Nyaman pian dinikmati ulun aja, ulun baru datang dari Singapura. Oh Singapura lah. Muara Muntai itu Singapura. Karena Muara Muntai itu dilihat dari jauh itu banyak gedung-gedung bertingkat. Di Paraki sarang burung walet. Majalon Singapura. Mantap itu. Ulun aja semalam dijemput pakai longboard nang hijau karpetnya. Jadi jawabannya kenapa hijau? Hijau itu ulama. Bila habang merah itu pejabat. Mantap kalau. Biasa jualan. Anak bawa Amat tangalih juga sedikit nan. Mamai ku Jamal kena aku matanya. Nah, ada lagi hadis yang lain. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man at'ama akhahu minal khubzi hatta yushbi'ahu wasaqahu minal ma'i hatta yurwiyahu ba'uda minan nar sab'a khanadiqa kullu khandaqin masiratus sab'ami'ati amin. Barang siapa yang menjamu makanan roti, orang Arab itu kan roti, kalau kita mungkin makanlah, ini kan orang Arab itu makanannya roti. Jadi dalam hadis ini, barang siapa yang menjamu makan roti kepada saudaranya hingga kenyang dan minuman hingga hilang dahaga, artinya apa? Jangan makanannya aja, minumnya kan tidak. Minumnya kan tidak. Ini ujian Nabi, siapa yang menjamu tamu dia kasih makanan sampai tamu tadi kenyang, dia kasih minum sampai hilang hausnya, maka dia dijauhkan dari neraka dalam jarak 7 khandak. Khandak itu apa? Tiap-tiap khandak itu berjarak 700 tahun perjalanan. Berarti 7 kali 7 berapa? 4.900 tahun perjalanan. Karena bau neraka itu 500 tahun ini tercium dah. Ini 4.900 tahun perjalanan jauh daripada api neraka. Simpel aja. Mana? Simpel. Bila ada kawan, ayo warungan yuk, catat makan kayak itu. Karena pulang makan kayak itu. Nyaman pian. Itu mun hendak cepat, ada orang bertahun ulun kurojar. Apa amalan cepat jadi wali? Gampang jualan sedekah banyak-banyak. Bang ngalih kurojar. Tapi nya hendak cepat. Ya apa? Nya kadang-kadang maaf lah. Kadang-kadang orang tuh beribadah tahan, beribadah kuat. Tapi bila suruh ngaruhan duit bisa parai. Nah ini kalau mahnya tuh di situ. Nah, itu yang pertama lah, jamu tamu sebaik-baiknya. Apalagi kayak Nasir nih, Nasir aja lah, Nasir juga ya kalau. Ini Nasir halos, ini Nasir lamak. Tapi muha mirip-mirip aja nah. Kalau anak ikam sirai nang di mana, bini nang di mana nek? Misalnya Nasir ini kan pendatang di sini. Ini jauh orang Jambi, jauh orang Kuala Tungkal, jauh pian ke sini nah, ke sini musafir datang tamu dijamu. Nah panan dikehadakinya jangan Nasir kawinakan nyaman nih nya kayak Pasir cocok lah, ada yang cocok di sini lah. Hah? Oh belum apa? Hah? Bismillah aja sudah ikam. Karena ikam semalam sudah bulik, kan sudah bulik ke sana tuh. Dalam hati ulun bilanya kada balik lagi berarti selesai dah. Ternyata bawa bulik pulang. Nah, insya Allah jodohnya ada di sini. Nah, maulah. Hah, anak kawin nggak ada kah? Namanya Uti acil kayak apa? Nanti takon ini Nasir kenapa acil pindah anu mana?
Ngalih mana nih? Ya Allah, Rasulullah. Orang kata cuma acilnya rame ya lah. Nah, kemudian lagi yang kedua, wa tajhizul mayyit idza mata. Yang boleh dilakukan dengan tergesa-gesa itu adalah apa? Dengan cepat, harus cepat apa? Menangani pengurusan jenazah. Cepati. Kalau bisa jangan dilambatkan lah. Ini 3 hari 3 malam, siapa ditunggu juga. Sudah haida, bismillahirrahmanirrahim, ya sudah haida. Ada apa? Bagus lagi, makin cepat makin bagus. Kayak di Jawa tuh orang cepat, apalagi di Saudi itu, di Arab itu. Di Arab, di Makkah itu orang ada yang sembahyang fardu kifayah asar, ada isya, macam-macam. Itu harus bujur-bujur. Bujur-bujur tangani, bujur-bujur, jangan berlambat-lambat. Takul nih ahli warisnya kayak apa kita nih, cepat sudah. Yang lain kayak apa? Oke. Kan wah ini HP aja. Nah, abah meninggal, nah fotonya nyaman aja. Tunggu aku. Boleh aja, Bang. Coba jangan kalawasan juga. 2 hari 2 malam menunggu ya Allah. Nanti unting warisannya juga. Kadang ini bagus supaya cepat penanganan. Kenapa? Karena adapun keutamaan mengurusi penyelesaian mayat seperti dijelaskan dalam hadis-hadis berikut. Kata Nabi, inna awwala ma yujazal mu'minu ba'da mautihi ayyaghfara li jami'i man tabi'a janazatahu. Sungguhnya yang paling pertama balasan kepada orang yang mukmin setelah matinya ialah orang-orang yang mengikuti jenazahnya diampuni. Makanya orang mati itu pian jangan kalau bisa ikuti rangkaiannya. Kebiasaannya di manakah ada tahun sini kadeda Bang bagus saja. Bila ada orang mati itu mana ada di luaran bapandiran benar ada main kartu kisahan aja. Padahal makanya bila nak mandiakan tuh bacaan Yasin ke apa ke serempak, kena pulang menyumbangkan banyak. Jangan tabalik nih kadang-kadang lah maaf aja menyumbangkan sedikit. Tapi membawa ke kuburan ngeng. Oh sudah dong. Apalagi membawa bendera payahnya aja udah. Di manakah sini kadeda di mana kata? Boleh cuma jangan jaman orang berlebihan ya Allah. Ulun tuh kadang-kadang takutan. Ulun rancak di muka anu nih. Kan supir ambulan ulun kan kadang mantalkin kan. Nah ulun lihat tuh kadang di muka tuh. Ulun lihat ke belakang kalau hidup pulang. Ya kalau kita bilang gawel kayak apa? Waalaikumsalam guru ya. Nah, ya Om. Acil kayak apa? Kadang-kadang di muka nih nah ya kalau bondiran orang tahu orang kepinggir cuma kita jangan nang berlebihan dah. Orang paham ya insyaallah kepinggiran kadeda pangenanunya. Nah, bagus pian. Dalam hadis lain Nabi mengatakan idza mata rajulu min ahlil jannah istahyallahu azza wa jalla ayyu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Apabila seorang ahli surga meninggal dunia, ini orang alim, baik orangnya, meninggal dunia, artinya ahli surga lah. Kayak Nasir ini ahli surga. Ya, ini masjid jika wiannya mana ada mana. Ada Nasir ke mana-mana ada bisa, nya di masjid aja. Kalau bisa mana-mana orang kayak apa kan tak ada urusnya. Ya di kamarnya tanya surangan aja. Ayo mas ulun tuh kan ngalih mencari Nasir ini berjalan lihat dia adalah berjalan ke mana? Adalah. Ada harapan nya. Yang penting Nasir itu beresnya ada, hintalo ada. Ya Allah. Gajinya diganali selesai deh nya. Ada urus lagi. Ngalih mencari nang ini berjalan ngalih ulun kan ajak penjalan jarang melihat amun Dion ini mana-mana ada. Uang jaga kawa ulun ceramah ke tanah Hulu tuh empatinya ada terusnya ada di Facebook benar nah bila moto aku nih julun. Bapak Dion lah gayaan lah. Nah jadi kayak nih apabila seorang ahli surga meninggal dunia
maka Allah merasa malu menyiksa orang yang memikul jenazahnya, orang yang mengantar jenazahnya, dan orang yang mensolatkannya. Oleh sebab itu, bila orang-orang alim meninggal dunia biasanya berebut nama angkat nah. Yalah, berebut mengantarkan ke kubur. Berebut apa? Mensolatkannya. Kenapa? Ada hadisnya. Bila orang ahli surga meninggal dunia, ikut di tiga itu nah. Memikul, bila kada hawa mengantarkan kuburnya, mensolatkannya, Allah malu untuk mengadab orang-orang yang ikut di situ. Kenapa? Karena ini jadi saksi mengantarkan, mensolatkan, ya, dan membawa orang yang ahli surga tadi. Kayak apa bayangkan? Nah kayak kita aja nah, lah misalnya tak iring orang alim kayak amat nah, ke daerah hulu sana umpati Guru Jamal, Habib Abdurrahman, Guru Ahmad Zaini, sini tak umpat juga dihormati orang. Ya lo mat, bah kadang-kadang bisa amat ya guru orang bejanggotnya lah. Ayo bujur tuh. Kayak ini juga ketika yang kita bawa ini jenazah orang alim ahli surga, maka nama antarakan ini insya Allah Allah asal bujur-bujur bang juga. Jangan imam mengantarakan surga sudah kuat sembahyang itu bungol itu. Ini kadang-kadang ini makanya wah ini banyak hati-hati pian mengaji ilmu sabuku hati-hati. Di Banjar tuh ada nabi palsu, ya nabi palsu aja, habib palsu ya Allah. Kan maka ada kawa bang pian. Kata mohon sudah dapat di sidang langsung selesai. Nah, ini nah bila ada orang alim ayo sorongi tungguin bayangkan. Yang penting itu kalau bisa mengangkat angkat, bilainya kada awak bawa ke kubur umpat atau apalagi atau mensolatkannya. Nah, karena di sini jelas hadisnya nah Allah malu untuk mengadab siapa aja man hamalahu nama angkat. Wa man tabi'ahu siapa yang ikut mengantarkan ke kubur. Wa man shalla alaihi dan siapa yang ikut mensolatkannya. Nah, berebut orang baharipian bila orang alim tuh berebut hendak umpat menyembah yang kannya. Ayo bayangkan luar biasa kalau luar biasa. Makanya cepati urus aja jenazahnya. Karena kayak ini pian lah orang meninggal tuh kan apa agak cepat sebab bila inya ahli surga tanyaman becapatinya kita di kada mendengar bang telinga orang tuh ahli surga lah ahli surga kayak dia nih ahli surga meninggalnya bila kita berlambat itu jenazahnya berteriak kenapa lambatnya aku jar lambatnya aku itu sudah menunggu aku nah cepati ke situ ayo kayak apa nah kayak pian aja nah kayak Nasir aja nah kawin misalnya hendak akad nikah penghulu belum datang bungolnya penghulu nih jarah ya risahnya padahal ada apa aja cuma untuk mensahkan aja penghulu lambat sedikit aja ya Allah apalagi orang nang ahli surga bila kita mempercepat dia mendapatkan rahmat dari Allah bila ahli neraka cepat juga mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala biar urusan kita selesai. Nah, itu aja di naik lah. Kamu berniat bila mati cepati kuburan do. Takutan juga dion nak awak. Nya kadang awak bian sakaratul maut nih sakit kada gampang-gampang. Karena ulun ada baca kitab itu nah. Nanti hari kiamat itu di hari zaman itu tak tinggal berdua aja lagi. Malaikat Israel dan malaikat Jibril. Ujar Allah, Israel cabut nyawa Jibril. Dicabutnya Israel. Ujar Allah, Israel habiskah sudah? Habis. Ya Allah masih ada. Habis. Jadi Israel ada. Ya Israel habis. Ujar Allah, ika masih hidup. Cabut seorang nyawa. Jadi kisahnya ketika malaikat Israel mencabut nyawa sendiri itu sakit dia. Bahkan apa? Pian biasa mencabut ampun orang. Nah kayak pian tuh biasa menggantal iwak. Nah sakitnya gantal seorang. Sakit ya Israel. Sampai Israel mengatakan andai kata aku tahu sakitnya ini kepada orang yang beriman lebih lembut lagi daripada ini. Nah itu namanya sakit. Seperti itu. Makanya cepati bilang yang beriman cepati. Di Samarinda ini ada orang-orang alim apakah? Lah cuma jangan juga mentang-mentang ini lalu hendak mentang-mentang awak gana. Kayak dia nih tinggi kalau hendak umpat sama angkat juga lah. Guru dihiga tas sisih kopi asin kainan aja. Kayak apa? Nyawanya ganal kayak apa?
tasisih si Din ya lah. Tasisih paguruannya kada tahu lagi Bang. Orangnya banyak ya. Apalagi amat tuh selesai dah. Nang jadi masalah tuh kan barang butuh kadang-kadang bukan masalah kopiah Bang. Sandal. Ayolah. Ulun dahulu waktu Datuk ulun meninggal dunia, Datuk di Mamangke kayak assalamualaikum tuh nah. Itu pian mantak aku bawa tuh banyak manusia. Ipa orang pesantren membayangkan pian tolak bersandal, boleh kada bersandal ulun. Napa aja buahnya? Pagat ulun jajak orang kayak Pak. Akhirnya kan kita mau angkat cep pagat sudah. Kena orang behemat mungkin luar biasa pian. Itu yang kedua. Yang ketiga lagi. Nah, ini bagus nih yang ketiga nih. Nah. Cocok nih. Wa tazwijul binti idza balagat. Yang boleh disegerakan itu adalah mengawinkan anak perempuan jika telah balik. Tahu nasirnya? Jadi pian bila ada anak bibinian sudah balik, sudahlah cukup umur, daripada inya berpacaran kasana kamari berdosa pian, dosa kawinakan. Ada mahasiswa ulun tuh ada meneliti daerah mana kayaknya orang banyak nang kawin misalnya umur 19, 20 kawinakan sudah daripada inya kasana kamari. Ya lah, kujok sana kujok sini nang dibawa pacar. Nya kadang-kadang lawan pacar nih pian baik benar. Mana baiknya malam-malam jangan lupa tidur ya. Mantap. Ya Allah, nanti malam tahajud ya. Anak ada yang seorang kada dia apa-apai. Ada orang dia ya Allah. Nah, jadi itu daripada bermaksiat dan lain kawinakan ada bapak. Itu yang penting. Itu yang sangat penting. Kalau memang anaknya baik sudah baik, supaya apa? Supaya yang penting itu didikan agama itu sangat penting. Karena yang pertama kali pian yang harus kita ajar anak tuh agama itu nomor satu sudah. Bila agama ada, yang lain tuh mairingi aja lagi kena. Bila agama kadida barat kehidupan, barat pian, yalah. Barat luar biasa. Lalakian itu ujiannya waktu berduit itu lalakian. Punya kada berduit kan ya. Tapi sudah berduit mulai bertingkah tuh. Kalau ujian bibinian di mana? Ujian bibinian waktu lakinya kada berduit itu ujian benar. Kan banyak. Kalau ujian lalakian waktunya berduit itu ujian. Kan banyak orang kadang-kadang imbah berduit itu selingkuh. Bahwa duit tuh babi di kasana kemari tuh ujian duit. Kalau bibinian ujiannya waktu laki kada berduit. Banyak kan orang kadang-kadang bercerai. Kenapa jadi bercerai? Laki ulun kada bagawi. Mina mesti kada bawa napa-napa. Nang itu dibawa kawin jar. Oh, panar. Ya Allah. Aja dia tertawanya. Wah ini soge sudah ya Allah. Coba dah holo tahinyik juga ada. Tapi yang penting bibinian pesan ulun sebutin aja, laki itu kayak apapun dihormatinya itu penting. Sebab lakian ini bila sudah dihormati, pian lawan duit lawan kakadutnya unjuknya. Jangan laki-laki itu jangan dikasari di hadapan orang lain. Jangan disakiti hatinya dari orang lain. Laki itu kayak apapun kada bungasnya tatap laki seorang. Nah, nya kadang-kadang ulun semalam menangani orang bercerai pian nangis ulun. Lelakiannya meminta, kenapa jadi bercerai? Kada kawal lagi ulun ya. Kenapa bini ulun kada menghargai ulun? Kuitan ulun di ini ya kan. Nah, itu lelaki itu dihargai itu ya. Kayaknya mau kada dihargainya berduit hilang kayak jadiatnya Allah. Ayo bujur bang ini. Jadi ini kisahnya lah daripada layau kita nah. Artinya bila anak bibine, ini kan ada di sini Nasir balom, Amat balom, mana? Sedang sudah dicariakan. Nyata ngawinakan bubuhannya berdua nang ini ahli ibadah. Di Banjar itu ada wah ini ngetren pian orang-orang sugih tuh ngawinakan lawan kayak ini nah. Banyak di Banjar tuh. Lalakiannya tuh kada sugih kada cuma ahli ibadah. Ujak witan bibiniannya kami ngawinakannya supaya anak kami terjaga. Karena lakinya baik ahli ibadahnya anak kami selamat. Soal duit kami
ubah ada pikiran orang soal duit cawitan bininya duit kami banyak aja. Akhirnya apa? Dimodali ini. Bapak apa? Modal baik akhlak aja. Karena ujung-ujung kehidupan itu kayaknya akhlaknya, bukan masalah harat baca ramah, bukan masalah kasugihan, bukan masalah ketampanan, bukan masalah apa, intinya akhlak. Bila akhlak baik sampai kapanpun dipuji orang. Bila akhlak kada baik mati ya, mati situ aja. Ayolah, ayo bujur bang. Jangankan kayak temen kamalingan aja, nang kamalingan nih orang sugih, nang dermawan, kamalingan itu malingan yang lain amok bungol bener maling itu aja. Coba kalau nang kamalingan itu pamalar, bapak juga seke juga itu aja. Ini kayaknya juga kita dalam artian apa? Bila sudah besi anak apa bina bagusnya baik-baik saja menyakun kawin lah, apalagi nang bibinian lah. Pian bila bibinian tuh bila ujak witan nak hakunlah aku nikahkan lawan ini siap mak. Itu berkah hidup itu. Luar biasa berkah. Maulah dari depan deh. Bibinian tuh paling berkah napa ujak witan hakun dai kawin akon lawan nasir. Hakun mak selesai. Berkah hidup itu. Tahu nasir? Siapakah di bayangan nasir nih? Tahu lagi. Nah, itu sudah tiga lah. Jadi itu supaya kada banyak yang fitnah timbul. Apalagi di kota-kota besar ini. Nang paling penting kayak ini juga pian. Walaupun sudah bertunangan, anak jangan dibebasakan lah. Karena dalam kitab itu dikatakan al-khitbatu laisat zawajan. Hubungan karena bertunangan, karena sudah dipinang, bukan berarti layaknya seperti sepasang suami istri. Karena dalam masa bertunangan bisa berlanjut ke pernikahan, bisa putus. Kelemahan orang tua wayah ini adalah bila sudah bertunangan, lelakiannya datang nak membawa, ayo bawa kada apa nakai. Iya amun jadi, amun kada jadi. Nah, mun lelakiannya nya kada babakas. Bibinian nama bakas. Ya kalau balon ditiup maulah kada baganal. Nah, itu pian, itu ini. Itu ulun di mana-mana untekankan bila sudah bertunangan jangan dibebasakan ke sana kemari. Mabetianan nacil lalu Artinya itu menjaga anak kita bilanya di rumah aja tuh. Bilanya hendak juga cepati kawin. Bila kita matur. Kadang-kadang kalau mah lalakian tuh kayak itunya. Kalau mah lalakian sebagian lalakian bang, inya kalau berpacaran hakun, bawa sana sini hakun, suruh malamar, macam-macam tuh alasannya. Duit kedide macam-macam Nah, tapi kalau berpacaran hakun kesana kemari, apalagi kita nih Kaltim ini akan jadi ibu kota loh. Ibu kota negara kita kada gampang-gampang wian. Semua masuk ke sini kena. Kita kada tahu 10 tahun akan datang Nasir jadi imam masjid ibu kota negara. Ayolah. Orang ke sini semuaan kayaknya. Ayo bayangkan. Yang dulu bahasa terkenal bahasa Betawi, 10 tahun akan datang yang terkenal bahasa Banjar. Orang belajar bahasa Banjar kayaknya semuaan. Nah, bungol ikam aja. Iya sudah masuk TV. Ayo mau kada mau ya kan? Kayak Betawi itu kayak apa? Masuk TV. Karena pemain-pemainnya kayak Dion kan. Ya Allah, ya 3 sudah. Yang keempat lagi. Nah, yang boleh dilakukan secara cepat. Wa qada'ud daini idza wajaba. Membayar hutang setelah tiba saat pembayarannya. Jangan boleh lambat, itu aja. Hutang itu dibayari secepatnya. Bahutang tanggal 10 bayar. Bayar misalnya tanggal 8 ada duitnya, bayarakan. Kenapa? Itu bagus. Karena itu sunnah Rasul. Ini kadang-kadang boleh lambat, Bang. Bapak ada seminggu, 2 bulan kada datang. Tawa aja dong. Ya bila bahutang nih nya kayak ini bang lah. Ulun baca dalam kitab tuh kayak ini bang. Otak orang nama hutang itu ingat mana dah.
otak orang nang bahutang kadigat lagi nya. Ulun mah hutangi Dion lah duit, ulun kagenangan hutangnya Dion mana ingatnya. Lepas ya Allah. Yang penting kalau ulun ini kawak hutang. Nah ya udah, bila sudah dapat lah langsung nya. Karena itu otak orang yang memberi hutang itu peringatan. Otak orang bahutang itu ada peringatannya. Bayar hutang aja. Ya kah ya. Mungkin kisahnya ada ingat muhawanar ya Allah. Itu banyak kayak itu. Jadi bila inya bahutang sesuaikan waktunya. Waktunya. Kenapa hutang ini harus cepat? Karena satu-satunya yang tidak bisa diistighfari, tahu lah. Kalau dosa-dosa yang kecil lain bisa istighfar apa? Hutang nggak ada kawa, harus bayar. Bulan puasa mau Idul Adha, Idul Fitri kan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hutang nggak ada, tetap aja bayar. Barilaan lah, bujur ya, barilaan dosa, hutang bayar. Ada awal barilaan lah semuaan impas di mana? Nah, hutang tetap bayar. Bayar hutang nggak ada kawa. Nah, jadi ujar guru Zuhdi ulun ingat hidup tuh jesin kada usah gentalo neko-neko napa nang ada aja disyukuri. Mun katuju bahutang-hutang kena iya pulang. Tapi ada juga pian orang nang rajin bahutang. Kenapa jual jadi rajin bahutang pian? Nyaman guru aja bila bahutang tuh ada hutang tuh behimat begawi. Karena ada yang dibayari. Kalau kada ada hutang ini kolek orang begawi itu bungolnya lawan. Dalam artian kayaknya ketujuh supaya bersemangat bergawi. Nah cuman yang diingatkan tadi, yang perlu diingatkan bila ada duitnya bayari, bila ada duitnya bayari. Nah jadi masalah tau lah. Kadang-kadang nang managih ini kasihan, inya memberikan hutang itu belum tentu inya kada perlu, inya kan perlu karena kemanusiaan mau mah menolong. Dihutanginya jangan sampai karena menagih assalamualaikum, salam, ya Allah. Nah mengeluari anaknya, abah ada di rumah lah. Abah kadeda pasan sidin padahal ada di rumah aja. Nah, itu anak-anak kita kan kadang-kadang polosnya. Abah ika padahal di rumah lah. Ujar sidin padahal kan kadeda. Camoham. Ini banyak kejadian kayak ini, banyak kejadian. Nah, intinya apa? Bila ada duitnya bayari, capati lagi. Bila ada duitnya bayari. Jangan juga mampasakan kan duitnya ada. Kalau kena pas mampasakan tanggalnya duitnya habis pulang, berdosa kita, berdosa. Yang terakhir. Yang boleh cepat tuh wat taubatu minadz dzunubi idza farata. Boleh bersegera bertaubat jika terlanjur berbuat dosa. Pokoknya soal bertobat kadang usah menunggu Tuhan. Pada waktunya istighfar, minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Tentang taubat didapat dari riwayat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, yang menyatakan bahwa beliau sempat menghitung dalam suatu majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar 100 kali. Abdullah bin Umar upanya menghitung sidin, Rasulullah itu beristighfar berapa kali? Ternyata dihitung Abdullah bin Umar 100 kali. Makanya itu dalil yang mengatakan Nabi itu setiap hari 100 kali. Satu riwayat 70 kali. Istighfar yang dibaca Nabi apa? Banyak kayak macam-macam. Cuman yang didengar oleh Abdullah bin Umar apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ada riwayatnya. Minimal astagfirullah atau Rabbighfirli wali walidayya itu bagus pian. Karena kita minta ampun lawan Allah, mintakan ampun kuitan kita juga. Nah itu yang bagus. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Itu bagus pian. Intinya apa? Banyak-banyak beristighfar. Bila terlanjur astagfirullah. Banyak-banyak minta ampun. Bahkan ada dalam riwayat guru sekompol itu menganjurkan kita dua aja, istighfar dan salawat. Istighfar, salawat itu aja. Apa pesan sidin apa? Jasidin apa? Dalailul khairat jangan kada dibaca. Istighfar Hasan Al-Basri kada dibaca, jangan kada dibaca. Dua itu kalau kadang gandingannya nih hebat pian. Gandingannya hebat.
Karena bila kita beristighfar, dalam Quran itu jelas orang yang beristighfar itu Allah turunkan berbagai hujan, tumbuh-tumbuhannya bagus. Nah itu kenapa? Istighfar. Istighfar itu pernyataan bahwa kita ada salah. Ketika kita menyatakan salah, minta ampun, Allah mengampuni, selesai dah. Hidup kita itu kan sederhana, bila Allah mengampuni, aman gak dah? Surga aman sudah. Kayak pian aja di kelas lah, misalnya masuk sekolah terlambat, wajah gurunya masuk kak, selamat sudah kita. Nah yang penting minta ampun, astagfirullah, astagfirullah. Lihat orang habis sembahyang, habis sembahyang itu padahal baik. Kalau ibadah sholat itu ibadah yang baik, kenapa habis sholat astagfirullah? Orang hendak kawin astagfirullah, padahal sunnah Rasul loh, astagfirullah juga. Dalam hal apapun astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah itu dibanyakin. Nabi aja yang tidak berdosa 100 kali, kita yang banyak dosa ini lebih banyak daripada itu beristighfar. Karena ujar ulun dalam pagar jasidin, kita ini bila sudah terbuka mata rata-rata berdosa jasidin. Bila sudah terbuka mata tuh rata-rata berdosa. Yang mungkin dosa di hati bisa. Yalah. Kayak misalnya Hidayat bangun jam 4 subuh, tiba-tiba melihat Dion men-share ayo salat tahajud. Jadi gaya betul ini. Paling-paling men-share aja, belum tentu sembahyangnya. Walaupun kada bapak, ini hati sudah kada bagus. Bisakah? Nah mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.